warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Siang. Sehat? Hari ini masuk semua? Ya, siapa yang masuk? Udah 6. Oke. Baik. Untuk kali ini saya akan meminta bantuan kalian untuk rencana kerja pengembangan program sekolah yang saya lakukan. Jadi saya berencana menyusun suatu program untuk direalisasikan di sekolah. Jadi saya butuh masukan kalian untuk perbaikan program saya. Ini yang pertama, saya berencana membuat program yang bernama Baralaya, yaitu mengabadikan rasa lewat karya. Jadi biasanya kalau kalian mengalami suatu perasaan itu kan enaknya diungkapkan ya. Nah, diungkapkan kalau hanya marah-marah atau misalkan ketika kita emosi marah-marah saja atau nangis kan kurang produktif ya. Makanya saya terpikir untuk membuat program ini supaya perasaan yang dirasakan itu bisa diabadikan dalam karya puisi atau cerpen atau teks cerita sejarah yang disajikan dalam bentuk buku. Kita langsung saja ke tahapan B. Jadi di tahapan B itu adalah tahapan buat pertanyaan. Itu saya mengajukan beberapa pertanyaan supaya kalian supaya mendapatkan masukan dari kalian. Yang pertama dari yang sudah saya sampaikan, menurut kalian program ini penting dilakukan atau tidak usah, atau mungkin ada yang punya masukan sebaiknya program ini bagaimana? Ada yang memberikan pendapatnya? Ya, silakan Novia. Silakan Novia. Jadi menurut saya program yang dijalankan Basi yaitu Baralaya itu sangat penting untuk Gen Z seperti kami. Tapi ada beberapa masukan yang perlu saya sampaikan, yaitu tema, mengenai tema. Jadi tema itu tidak usah seperti dibatasi seperti sosial, agama ataupun yang lainnya, karena untuk mengeksplor ide dari kami juga. Jadi tema itu kalau bisa jangan dibatasi. Oh gitu ya. Baik, terima kasih. Jadi memang kalau temanya bebas, kalian bisa lebih mengeksplor gitu ya. Berarti nanti insya Allah akan saya masukkan di catatan saya untuk tema sebaiknya bebas. Jadi terserah dengan minat kalian dan keinginan kalian seperti itu ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, menurut kalian kegiatan apa saja yang mungkin dilakukan untuk menumbuhkan minat murid dalam menulis sastra? Ada yang punya ide? Siapa? Zaina? Oke, silakan Zaina. Jadi untuk menumbuhkan minat murid untuk menulis sastra, kita bisa mulainya dengan membaca buku, membaca beberapa artikel, mendengar lagu, atau ketika kita mengalami suatu kejadian, kita bisa mengungkapkan perasaan kita melalui menulis sastra. Ya, bagus sekali. Jadi itu juga bisa jadi salah satu saran ya. Selanjutnya kita tadi sudah menyelesaikan tahapan B atau buat pertanyaan, dan beberapa dari kalian juga sudah menyampaikan pendapatnya. Sekarang kita masuk ke tahapan A. A itu ambil pelajaran. Jadi
saya ingin mengetahui beberapa hal yang sudah saya tuliskan di depan ini. Yang pertama, kira-kira kalian suka tidak menulis karya sastra? Suka, ada yang mungkin tidak ya. Coba kalau dibuat, kira-kira yang suka menulis, siapa tunjuk tangan? Oh, tidak terlalu banyak ya. Ya, baik. Kira-kira yang suka menulis, alasannya kenapa kok suka menulis sastra? Karena suka. Atau istilahnya banyak emosi yang terpendam yang kayak lebih lega ketika ditulis ya. Kalau yang nggak suka kenapa? Kenapa? Sudan kenapa? Males aja, oke. Boleh alasannya. Selanjutnya, untuk meluapkan emosi, kira-kira yang sering kalian lakukan tuh ngapain? Untuk meluapkan emosi? Apa? Menangis, apalagi? Tidur. Itu tipikal cowok banget ya. Ada masalah tidur, oke. Apalagi? Teriak, betul, itu bisa meluapkan emosi juga. Karaoke. Jalan-jalan, ada yang suka kalau lagi bete jalan-jalan? Atau mungkin pergi makan? Ya. Kira-kira ketika melalui proses jalan-jalan atau makan tadi, rasa tidak menyenangkan di diri, emosi yang negatif tadi hilang atau tidak? Atau hilang sementara ya? Nanti kalau sudah pulang inget lagi. Iya. Berarti itu menunjukkan bahwa jalan-jalan ataupun makan-makan itu tidak efektif untuk membantu meluapkan emosi. Jadi emosi itu memang harus dikeluarkan. Caranya itu tadi bisa nangis, teriak, pokoknya harus dikeluarkan. Atau salah satu yang cukup efektif adalah menulis. Ketika kalian menulis, itu sebenarnya adalah, menurut penelitian itu adalah proses journaling atau jadi kayak otak kita itu kayak dibawa ke masa lalu, ke sumber akar masalah dari yang membuat kita bimbang tadi ya misalkan. Itu nanti kayak pelan-pelan ditelusuri lewat tulisan tadi. Dan salah satu cara yang efektif juga adalah misalkan membuat karya sastra. Jadi ketika menulisnya nanti adalah bentuk cerpen atau puisi. Yang anak-anaknya puitis ya. Berikutnya, menurut kalian apa saja cara-cara yang mungkin dilakukan untuk menumbuhkan minat dan keterampilan dalam menulis sastra? Apa kira-kira ngapain supaya punya banyak inspirasi untuk menulis karya sastra? Biasanya kalian ngapain? Patah hati dulu? Atau gimana? Apa? Oh, sering membaca cerita. Ya, bisa. Ketika kita banyak baca, banyak referensi, itu biasanya juga paling tidak kita punya, oh ternyata bisa ya orang buat cerita seperti ini. Ada lagi? Kira-kira yang memudahkan kalian untuk nulis apa? Biasanya? Kejadian sehari-hari? Ya. Yang kayak mengalami hal yang mungkin tidak menyenangkan, tapi itu kalau ditulis mungkin perasaan kita jadi lebih lega ya. Seperti itu ya. Yang terakhir, apa pendapat kalian terkait program saya ini? Kira-kira memungkinkan tidak untuk dilakukan di kelas? Memungkinkan. Terus nanti kira-kira yang harus saya lakukan itu bagaimana? Kalian langsung, ya silakan nulis puisi atau ada yang punya ide? Gimana? Pendekatan terlebih dahulu untuk Jadi kita bisa mengenal tentang karya sastra terlebih dahulu, lalu kita bisa menumbuhkan minat untuk menulis sastra. Setelah itu kita bisa mengeluarkan ide-ide kita untuk menulis sastra. baik, berarti kalian harus kenal dulu tentunya ya karya sastra itu seperti apa. Kayak puisi itu struktur fisik batinnya seperti apa. Jadi ketika kalian
menjadikan suatu karya itu sudah ada teorinya gitu ya. Baik, terima kasih atas segala masukannya. Ada yang mau memberi tanggapan atau masukan lain? Tidak? Sudah lemes ya? Baiklah, terima kasih atas bantuannya. Semoga saya bisa merealisasikan program ini. Dan tentunya ini juga butuh dukungan kalian karena nanti ketika mencetak buku tentunya membutuhkan biaya ya. Jadi kalian bisa rundingan lagi sama teman-teman sekelas kira-kira untuk mencetaknya ini bagaimana, iuran, mencicil atau bagaimana supaya tidak memberatkan, seperti itu ya. Terima kasih, saya akhiri, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.